Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, kami dari kelas 2B Farmasi UMN Al-Wasliyah ingin mempresentasikan hasil proyek botani kami yang berjudul Enzim dan Perannya. Baik, langsung saja, mari kita bahas. Baiklah, akan kita mulai dari sejarah enzim. Pada awalnya, enzim dikenal sebagai protein oleh Sumner pada tahun 1926 yang telah berhasil mengisolasi urease dari tumbuhan kara pedang. Beberapa tahun kemudian, Northrop dan Phillips dapat mengisolasi pektin, tripsin, dan inositrin. Kemudian, makin banyak enzim yang telah dapat diisolasi dan telah dibuktikan bahwa enzim tersebut ialah protein. Ini akan kita lanjutkan definisi enzim. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis reaksi dalam suatu reaksi kimia. Struktur enzim. Pada bagian protein terdapat yang namanya apoenzim. Apoenzim ini merupakan bagian dari protein yang tidak aktif. Nah, pada bagian molekul organik terdapat yang namanya koenzim. Koenzim ini merupakan grup prostetik yang tidak aktif. Jika apoenzim dan koenzim digabungkan, maka akan menghasilkan holoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesa Rustopul. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya, Akila Mutmainah Saragi. Enzim terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian protein enzim atau disebut juga dengan apoenzim. Komponen penyusun enzim yang berupa protein dikenal dengan apoenzim. Apoenzim merupakan komponen paling dominan dalam struktur enzim. Apoenzim akan rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Kemudian yang kedua, bagian non-protein, kofaktor atau gugus protektik. Kofaktor berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Klasifikasi enzim dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan tempat kerjanya, yaitu endoenzim, disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Yang kedua, eksoenzim, disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Kemudian bagian kedua berdasarkan cara terbentuknya. Enzim konstitutif, yaitu enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya. Kemudian enzim adaptif, yaitu enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Bagian ketiga berdasarkan sistem penamaan enzim. Enzim dapat digolongkan dengan 6 golongan berdasarkan reaksi yang dikatalisnya, yaitu oksireduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan yang keenam yaitu ligase. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Maesaro Sitompul. Enzim dan penggolongannya. 1. Oksidoreduktase. Jenis reaksi oksidasi reduksi mengkatalisa reaksi oksidasi reduksi, misalnya alkohol. Oksireduktase NAD mengkatalisa oksidasi alkohol menjadi aldehid. Enzim ini melepaskan dua buah elektron seperti dua buah hidrogen dari alkohol untuk menghasilkan aldehid. A. Oksidase. Memindahkan dua elektron donor ke oksigen biasanya menyebabkan pembentukan peroksida hidrogen. B. Oksigenase. Mengkatalisa penggabungan kedua atom oksigen ke dalam suatu substrat pengganti. C. Hidroksilase. Menggabungkan sebuah atom molekul oksigen ke dalam substrat. Oksigen yang kedua timbul seperti air. D. Peroksidase. Mempergunakan peroksida hidrogen selain dari oksigen sebagai oksidan, peroksida NADH mengkatalisa reaksi. E. Katalase. Unik
di dalam peroksida hidrogen bekerja baik sebagai donor maupun akseptor. Katalase berfungsi di dalam sel untuk mendetoksifiasikan peroksida hidrogen. 2. Transferase. Jenis reaksi transfer gugus kimia, enzim ini terlibat dalam memindahkan grup fungsional antara donor dengan akseptor. Amino, fosfat, suatu karbon dan grup glikosil adalah salah satu dari dua bagian sama besar yang ditransfer. A. Aminotransferase atau transaminase. Mentransfer grup amino dari suatu asam amino ke akseptor asam keton dengan menghasilkan pembentukan asam amino yang baru dan asam kete yang baru. B. Kinase. Enzim yang memfosforilasi yaitu mengkatalisa pemindahan grup fosfaril dari ATP atau trisfosfat nukleotida lainnya ke alkohol atau akseptor grup amino, misalnya glukokinase. C. Glukosil transferase. Mengkatalisa transfer residu glukosil yang aktif ke sebuah glukogen primer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Novia Ramadhani. Yang ketiga yaitu hidrolase, jenis reaksi pemutusan ikatan secara hidrolitik. Sebagai suatu kelas khusus dari transferase di mana grup donor transfer ke air. Reaksi yang sama rata melibatkan pemotongan ikatan peptida. Yang keempat, liase, jenis reaksi pemutusan ikatan bukan secara hidrolitik. Menyisahkan ikatan rangkap 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangkap 2. Enzim liase adalah enzim yang menambahkan atau menghilangkan unsur air, amonia atau CO2. Yang kelima, isomerase, jenis reaksi perubahan susunan geometris pada suatu molekul, enzim dan kelompok yang sangat heterogen. Mengkatalisasi isomerase beberapa jenis, diantaranya citrasketoenol dan interkonversi atau perubahan bentuk. Asimetrik terjadi pada epimerase atau racemase. Yang keenam, ligase, jenis reaksi pengikatan atau penggabungan dua molekul, berarti mengikat. Enzim-enzim ini terlibat dalam reaksi sintesa di mana dua molekul tergabung pada pengeluaran sebuah ATP. Sifat-sifat enzim sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai katalis, yang kedua sebagai biokatalisator, yang ketiga sebagai bekerja di dalam sel dan di luar sel, yang keempat reaksi yang cepat, yang kelima bekerja secara spesifik, yang keenam peka terhadap faktor, yang ketujuh dapat bereaksi dengan senyawa, yang kedelapan bersifat termolobil, hidrofil, dan permukaan yang besar. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Pauja Jayet. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yaitu suhu. Aktivitas enzim akan bertambah dengan naiknya suhu sampai tercapainya aktivitas optimum. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Lalu dengan pH. Perubahan pH akan mempengaruhi kecepatan reaksi enzim karena perubahan derajat ionisasi gugus asam dan basa dari enzim. Konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat hingga batas konsentrasi tertentu. Lalu dengan konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi di katalis enzim yang sangat rendah. Fungsi dan peran enzim, yaitu sistem pencernaan. Enzim yang berfungsi untuk membantu tubuh memecah molekul kompleks yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil seperti glukosa, sehingga tubuh dapat menggunakannya sebagai bahan bakar. Lalu dengan replikasi DNA, setiap sel di tubuh mengandung DNA dan setiap kali sel membelah, DNA itu disalin. Di sini, enzim berfungsi dengan cara melepaskan gulungan DNA dan menyalin informasi. Lalu dengan enzim hati, organ hati berfungsi untuk memecah racun dalam tubuh. Baik, di sini saya akan menyambung dari teman saya Dahlia Hasibuan, yaitu enzim dan perannya. Cara kerja enzim.
Untuk mengkatalisasi suatu reaksi, cara kerja enzim adalah dengan mengikat ke satu atau lebih molekul reaktan. Molekul-molekul ini adalah substrat enzim. Dalam beberapa reaksi, satu substrat dipecah menjadi beberapa produk. Di tempat lain, dua substrat bersatu untuk membuat satu molekul yang lebih besar atau untuk menukar potongan. Aktivitas enzim dapat dihambat dengan beberapa cara. Penghambatan kompetitif, molekul memblokir situs aktif sehingga substrat harus bersaing dengan penghambat untuk menempel pada enzim. Inhibitor non-kompetitif, sebuah molekul mengikat enzim di tempat lain selain situs aktif dan mengurangi efektivitas kerjanya. Inhibitor tidak kompetitif, inhibitor mengikat enzim dan substrat setelah mereka terikat satu sama lain. Produk tidak begitu mudah meninggalkan situs aktif dan reaksinya melambat. Inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible mengikat enzim dan menonaktifkan secara permanen. Kesimpulan, enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia, struktur enzim terdiri dari dua komponen, yaitu bagian pro-apoenzim dan dua bagian dari protein gugus protestik. Cara kerja enzim, secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif. Baiklah, berikut penjelasan dari materi yang berjudul Enzim dan Perannya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.